Halo teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan berbicara tentang Fourier transform ya. Jadi kita akan menggunakan Fourier transform tapi untuk melakukan analisa siklus harga dan memforecasting ya harga berikutnya ya. Jadi Fourier transform itu apa? Buat kalian yang belum tahu Fourier transform itu dia digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya. Jadi salah satunya mungkin yang kita sudah sering lihat itu yang spectrum analyzer. Kalau di audio itu kan kita ada yang spektrum ya, yang bisa ada range frekuensi 100 Hz, 200, 400, dan seterusnya itu ya kita bisa lihat grafik spektrumnya itu dari spektrum analyzer. Lalu dipakai juga untuk audio encoding nih. Jadi dia untuk melakukan kompresi audio ya ke format yang ke file size yang lebih kecil. Itu kalau di MP3 itu digunakan. Lalu dipakai juga untuk magnetic resonance imaging ya. Kalau kita tahu CT scan, nah itu dia digunakan di situ juga untuk merekonstruksi image 3D-nya ya. Lalu dipakai juga image compression seperti pada file JPEG. Lalu selain itu dia juga digunakan di Shor algorithm ya. Jadi kalau kalian belum tahu Shor algorithm itu apa, ini tuh algoritma yang bisa menjelaskan keunggulan superkomputer kuantum ya dibanding dengan komputer normal. Jadi di Fourier transform ini kita bisa nge-crack apa namanya itu ya asymmetric encryption ya. Jadi kalau kita pakai komputer konvensional kita butuh waktu sampai jutaan tahun ya. Tapi kalau kita pakai Shor algorithm itu bisa didapat dalam hitungan jam mungkin ya. Nah itu digunakan di Shor algorithm juga. Lalu sebenarnya Fourier transform itu sebenarnya dia apa? Oke, ini mungkin sampel dulu ya. Kita untuk audio encoding ya. Jadi audio encoding itu misal gini. Kalau kita mau punya sinyal seperti ini, kita mau simpan itu ke dalam suatu file ya. Jadi kita harus representasikan datanya itu kan kita bisa melakukan prosesnya namanya sampling ya. Misalnya kita punya contoh samplingnya kita 66 Hz, maka dengan resolusi satu samplingnya itu 16 bit, maka untuk data ini kita punya 66 data ya. Satu periode ini 66, berarti kita kalikan. Dan dengan 64 bit kita dapat 132 bit. Jadi format kayak gini kalau kita representasikan dalam resolusi 16 bit itu kita jadinya file size-nya itu 132 bit. Nah, dengan si Fourier transform ternyata kita bisa pecah sinyal ini jadi dua gelombang sinus ya, pure sinus. Jadi kita nggak perlu simpan titik-titiknya ini, tapi kita cuma perlu simpan ini aja amplitudo, frekuensi dan fasenya saja ya. Nah itu kita simpan, kita asumsikan aja kalau satu gelombang itu hanya butuh 6 byte aja, kita hanya butuh simpan dua gelombang, maka total yang kita perlukan hanya 12 byte saja untuk gelombang seperti ini ya. Jadi kita lumayan dapat penurunan lumayan banyak nih, hampir 90% lebih yang pasti ya dari format yang sebelumnya ini ya, kita pakai sampling rate ya. Nah ini Fourier transform itu dia sebenarnya gini. Jadi kita punya gelombang di ranah waktu, kita konversi dia ke ranah frekuensi ya. Jadi kita dapetin sinyal-sinyal pure sinusnya ya. Jadi kita tahu kalau suatu gelombang itu dapat direpresentasikan dari gabungan dari gelombang sinus ya, beberapa gelombang sinus satu atau lebih gitu ya, yang memiliki magnitudo, frekuensi dan fase yang berbeda-beda. Nah, jadi dengan menggunakan Fourier transform kita pecah gelombang gelombang itu apapun itu, bisa kotak, bisa gergaji, bisa sinus itu sendiri atau bisa juga harga ya atau yang lain ya. Nah itu kita pecah jadi apa namanya eh, frekuensi-frekuensinya. Nah ini di sini kita ketika kita ubah ke frekuensi domain ini kita bisa kelihatan banget kalau ada beberapa frekuensi tertentu yang dia dominan banget ya. Seperti ini nih. Dia dominan karena dia cukup tinggi amplitudonya ya. Nah, lalu yang akan saya gunakan itu di ini adalah jadi sinyal rekonstruksi ya. Jadi kita mau melakukan rekonstruksi ulang dari suatu pergerakan harga, kita ambil komponen-komponennya kita pecah, lalu kita generate sinyal yang sudah noise-nya kita hapus ya. Jadi mekanismenya itu kita dari input sinyal kita lakukan fast Fourier transform, lalu kita noise filtering, jadi kita yang
sinyal-sinyal yang amplitudenya rendah kita hilangkan, kita nggak usah proses itu. Lalu kita generate gelombang sinus sesuai dengan frekuensi dan amplitudo atau fasenya dari yang kita biarkan ada, lalu kita jumlahkan semua gelombang sinusnya. Jadi berarti prosesnya seperti ini. Jadi dari tadi sinyal yang ini kita udah pecah, kita hilangkan aja yang eh, terlalu kecil ya amplitudenya ya. Jadi kita ambil hanya 5 aja, 5 gelombang aja, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita generate gelombang sinusnya seperti ini sesuai dengan frekuensi dan amplitudenya ya. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah didapat bentuk gelombangnya semula. Nah, itu contoh yang Fourier transform. Itu saya sudah terangkan konsepnya dulu ya. Nah, berikutnya saya mau coba sedikit ini ya, demo ya, saya pakainya software namanya Octave ya. Jadi kita punya gelombang nih, dia ini gelombang kotak. Mungkin saya plot aja langsung ya. Saya plot. Nah, ini gelombangnya seperti ini, dia gelombang kotak. Lalu saya jalankan efek pas Fourier transform ya. Nah, dia hasilnya ini spektrumnya ya. Lalu berikutnya saya inverse dia. Jadi saya inverse gelombangnya lagi. Jadi yang dari Y saya jadi Z ya. Nah, dia balik lagi ke gelombangnya semula ya. Itu contoh pemakaian Fourier transform ya. Nah, kalau pada Stollizer itu mungkin gini aja ya. Jadi kita Fourier transform ini dia dalam bentuk itu ya, indikator ya. Jadi kalian ini ada suatu pergerakan harga, lalu saya gunakan Fourier transform. Nah, ini ada noise threshold-nya ini. Jadi kita istilahnya kalau di amplitude di bawah noise-nya ini itu kita abaikan, tapi kalau amplitude di atas kita proses. Nah, ini kita jangan ya. Nah, ini dia kan menghasilkan bentuk gelombang yang mirip dengan harganya ini, pergerakan harganya ini ya. Oke, tapi dari sini kita nggak dapat informasi apa-apa, karena ini sama sekali nggak berguna ya. Buat apa kita gambar bentuk gelombang yang sama gitu? Tujuannya itu buat apa? Nah, saya mau lihat siklus pergerakan harganya ya, yang dominan ya. Misal saya tunjukkan nih, true, komponennya saya bikin true ya, show komponennya saya buat true. Nah, sekarang baru kita dapat informasi yang kita bisa ekstrak ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada berapa komponen. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, dan 27 ya. Jadi ada beberapa komponen yang sudah ke filter noise, tapi beberapa komponen ada yang masih lolos ya. Nah, ini kita lihat ternyata yang dominan itu yang warnanya ini ya, pink ya. Ternyata ini dominan. Kita bisa coba terapkan ini ke ke misal yang lain ya, misal IHSG deh. Kita terapkan Fourier, kita set true. Nah, di sini yang dominan yang warnanya ungu ya. Lalu ada juga warna putih dan warna ini cyan ya. Lumayan nih, dia cukup cukup mempengaruhi juga ya. Sedangkan hasil rekonstruksinya itu yang warna kuning ya. Ini warna kuningnya hasil rekonstruksinya. Nah, jadi dari sini kita bisa ketahuan cycle-nya ya. Cycle-nya kita bisa prediksi kapan dia harga benar-benar murah ya. Nah, ini kelihatan banget nih. Dia paling murah pada 25 September 2020. Ini gelombang dominannya dia paling rendah. Amplitudenya paling rendah ya. Nah, ini selain itu kita juga bisa melakukan forecasting ya. Forecasting itu gini aja. Saya cuma generate gelombang sine wave tapi yang dengan frekuensi yang periode yang lebih panjang ya. Jadi saya bisa kasih 50 periode ke depan ya, ke belakang, ke depan ya. Terus saya noise swap, saya kasih threshold. Nah, dia akan mengenerate gelombang. Ini saya pegang dulu apa? Ups, hilang. Sebentar. Saya pakai Fourier.
Saya kasih forecast periodnya 50, 0,7, komponennya saya nggak usah tampilin aja biar nggak terlalu bingung. Nah, ini bisa kelihatan banget. Ini hasil forecastingnya. Jangan ini ya, pinta aja. Nah, ini hasil forecastnya dia seperti ini. Untuk IHSG ya. Jadi perkiraan sih dia akan menyentuh harga termurah itu di 24 Maret ya. Cuma kan ini masih tergantung juga ini ya, apa namanya, sinyal yang kita masukkan ya. Karena bisa aja kalau periode ininya berubah itu bentuk apa namanya sinyal rekonstruksinya juga berubah juga ya. Nah untuk di source code-nya ini kalian bisa lihat source code-nya itu saya menggunakan library-nya Accord ya. Jadi saya ini ada Accord di sini. Ini ada saya cuman panggil aja fungsi FFT-nya lalu dia generate sendiri ya. Apa namanya? Bentuk kompleksnya itu ya, spektrumnya ya. Untuk cara kerja algoritma ini seperti apa saya terus terang nggak tahu karena saya sinyal sistem sendiri cuma dapat D ya. Jadi mungkin harus lebih tanya ke orang yang jago di bidang sinyal dan sistem ya.